Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube gue, Suha Qadira. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru pertama kali nonton video ini, mampir di channel YouTube ini, perkenalkan, nama gue Suha. Gue S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan gue melanjutkan studi S2 Hukum Kenegaraan di Universitas Indonesia. Kemudian gue juga penerima beasiswa LPDP PK 149. Itu udah lama banget ya. Oke. Gue suka berbagi tentang ilmu hukum, profesi hukum, dan berbagi tentang apapun yang memang menurut gue layak untuk dibagikan, dan semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan dalam video kali ini gue juga akan berbagi tentang pengalaman gue ketika mengikuti seleksi dosen tahun 2023. Sesuai dengan judulnya ya, kalian bisa tebak bahwa gue gagal untuk mengikuti seleksi dosen. Sedikit pengantar terlebih dahulu sebelum masuk pada bab substansi. Honestly, gue ikut seleksi dosen ini tanpa persiapan yang matang. Jadi waktu itu ketika 2023 pas gue tahu ada pembukaan CPNS, pada saat itu gue udah kerja. Ada teman gue yang bilang di kampus A, salah satu kampus terbaik di Indonesia, itu sedang buka CPNS. Dan ternyata bener aja, mereka buka untuk lowongan S2, untuk kualifikasi pendidikan S2, dan ya tentu aja mengajarnya untuk S1 gitu. Jadi tanpa berpikir panjang, gue merasa kayak ada sesuatu yang oke, gue akan coba untuk apply di kampus tersebut. Akhirnya gue apply. Dan itu sama sekali tanpa preparation. Gue gak pernah latihan SKD dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah pengantar aja ya, disclaimer. Hal yang perlu teman-teman ketahui adalah yang membedakan seleksi dosen dengan seleksi CPNS pada umumnya itu terletak pada adanya micro teaching dan juga interview. Selebihnya prosesnya itu sama aja. Kita ngobrolin dari seleksi yang pertama, yaitu SKD. Apa yang harus dipersiapkan? Kayaknya udah banyak sekali channel-channel di YouTube yang mengulas tentang bagaimana caranya mendapatkan nilai SKD yang bagus. Ya, pada basicnya sama aja dengan seleksi CPNS pada umumnya. Ada 3 hal, TWK, TIU, dan TKP, yang memang kalau misalnya nilai kalian semakin tinggi ya itu akan semakin bagus gitu. Jadi gue saranin dari awal kalian harus prepare untuk nilai SKD yang tinggi supaya ini juga bisa membantu kalian di seleksi berikutnya. Kalau misalnya untuk SKD ini kalian bisa lihat di banyak YouTube channel ataupun channel YouTube lainnya gitu yang udah membahas dan mengulas soal bagaimana cara mendapatkan nilai yang tinggi di SKD. Nah, kemudian yang ingin gue bahas di tahapan kedua itu adalah micro teaching dan wawancara. Pertama, yang harus kalian ketahui, proses micro teaching dan wawancara itu berbeda di setiap kampus. Jadi nggak ada standar yang seperti apa gitu, nggak ada kayak apakah pertanyaannya akan sama? Belum tentu juga. Karena itu yang gue rasakan kemarin ketika mendaftar seleksi dosen. Kita coba ulas satu-satu dulu ya. Kemarin dari pengalaman gue micro teaching itu lebih dulu, baru setelah itu gue interview. Nilai micro teaching gue di atas passing grade, tapi nggak sampai 20. Jadi nilai maksimal itu 25. Nilai gue itu 16. Kalau nggak salah 16. Jadi apa yang gue laluin ketika proses micro teaching? Pertama, ketika itu dipersilahkan untuk ya mengajar lah, seolah-olah kalian adalah dosen di suatu kelas sedang mengajar mata kuliah tertentu gitu. Kemudian dalam proses tersebut gimana caranya kalian juga bisa berinteraksi dengan mahasiswa, kemudian bisa memberikan metode atau cara mengajar yang menarik juga. Gue menyiapkan materi pertama tentu saja, terus kemudian belum sampai 10 menit proses micro teaching, gue udah di stop, terus kemudian langsung memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan ini betul-betul di luar dari ekspektasi gue, karena pertanyaan ini betul-betul substansi banget. Jadi gue tuh kayak merasa gue lagi sidang tesis gitu. Sidang tesis jilid 2.
Oke, jadi yang mau gue sampaikan ketika proses micro teaching buat teman-teman mungkin pertama adalah kuasai materi sebaik mungkin. Karena kita nggak tahu bagaimana culture atau budaya dari kampus tersebut. Kalau kalian mau tahu kampusnya apa, kalian boleh DM gue di Instagram supaya gue jawab lewat personal chat aja atau lewat DM aja. Jadi nggak gue mention di sini. Dan setelah dikuliti sedemikian rupa bagian substansi tersebut, gue nggak sama sekali ditanyakan terkait RPS dan lainnya. Jujur pada saat itu yang ditanyakan adalah lebih banyak mengenai substansi yang gue sampaikan, materi yang gue sampaikan. Itu. Ketika micro teaching itu pasti dimungkinkan kalian bertemu dengan penguji yang mungkin akan lebih banyak bertanya ketika terkait substansinya. Berbeda dengan temen gue yang ujian di kampus lain gitu ya, dia ditanya juga tentang RPS, terus nggak banyak ditanya soal substansi, terus ya intinya nggak terlalu dikulitin soal substansi pemilihan materi yang disampaikan. Jadi gue mau bilang nggak ada standar yang sama gitu, jadi betul-betul harus prepare. Kemudian yang kedua, kalau di kampus yang gue tuju juga, selain gue dikulitin habis-habisan soal substansi, gue juga diminta untuk membaca bahasa Inggris, jurnal berbahasa Inggris langsung di tempat. Jadi kayak lo nggak boleh berpikir dulu ini jurnalnya dan lo langsung baca dan ya terjemahin kayak gitu. Nanti di situ juga nanti si pengujinya yang akan share screen. 2 poin itu yang mau gue garis bawahi. Kemudian apakah gue menggunakan bahasa Inggris ketika mengajar? Mixing antara English dan juga Indonesia. Jadi materi yang gue buat itu ada gue tulis terkait bahasa Inggrisnya juga, dan ada juga terkait bahasa Indonesia. Jadi bahasanya campuran lah pokoknya kayak gitu. Terus apakah gue mengajar dengan bahasa Inggris? Gue juga mixing bahasa, tapi lebih banyak bahasa Indonesia sih sebetulnya. 2 hal itu yang mau gue garis bawahi. Pertama, persiapkan substansi, karena bisa jadi kalian akan dikuliti habis-habisan di bagian substansi. Dan kedua adalah ya prepare untuk belajar atau rajin ngebaca jurnal-jurnal berbahasa Inggris. Nah, yang mau gue sampaikan ketika di micro teaching dan wawancara ini sifatnya tertutup, jadi cuma ada kalian dan penguji. Kita next ke tahapan interview. Nah, ketika di tahapan interview ini, yang ditanyakan oleh penguji itu ya basically sebetulnya pertama ya pengenalan lah ya. Kayak saat ini lo kerja di mana, kesibukan lo apa, terus juga yang paling gue ingat itu gue ditanya tentang lo pernah upload jurnal Scopus atau enggak, atau lo punya jurnal Scopus atau enggak. Terus kemudian gue ingat juga gue ditanya kapan terakhir kali lu buka jurnal internasional? Ya, gitu. Kapan terakhir kali? Kapan terakhir kali lu baca jurnal internasional? Terus kapan terakhir kali juga lu baca jurnal atau lu udah pernah nulis jurnal Sinta apa? Sinta berapa? Sinta berapa? Kemudian selebihnya itu adalah pertanyaan kayak mereka ingin tahu ketika lo dilibatkan dalam sebuah penelitian yang itu ada dosen senior di sana, kemudian apa yang akan lo lakukan gitu dengan dosen senior yang ada di tim tersebut. Ya, terus kemudian terkait kalau misalnya lo mau melibatkan mahasiswa dalam penelitian lo, apakah lo juga akan melihat kualifikasi agama, ras, dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemarin ada juga gue dapet pertanyaan yang cukup unik, yaitu kenapa lo mendaftar sebagai dosen, tapi kok setelah lulus fresh grade lo nggak langsung apply sebagai dosen, justru lo malah kerja di pemerintahan. Nah, itu ditanyakan juga. Dan selebihnya adalah pertanyaan mengenai apa saja tahapan dalam suatu penelitian dan sebagainya. Sebetulnya yang perlu dipahami ya terkait 3 hal itu kan. Kalau Tridharma perguruan tinggi itu penelitian, pengabdian, dan juga pengajaran. Jadi lo harus paham gimana caranya
lo menyiapkan bahan-bahan untuk mengajar mahasiswa, terus kemudian bagaimana caranya proses penelitian, pengumpulan data, metode penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bagaimana nantinya lo akan melakukan pengabdian. Long story short, gue akhirnya secara nilai gue lulus, tapi micro teaching gue nilainya nggak terlalu tinggi dibandingkan beberapa saingan gue yang ada gitu. Jadi di bagian part terakhir setelah lo mengikuti proses MT dan WW dan lo ternyata dan nilai lo mencukupi untuk ikut CAT, maka baru lo bisa. Jadi kalau misalnya lo udah gugur di MT sama WW ya udah gitu, lo nggak akan ikut CAT lagi. Nah di CAT ini yang ditanyakan sebetulnya dia bukan yang ditanyakan, tapi basically ujiannya tuh sama seperti SKD gitu ya, maksud gue pakai komputer juga dan pilihan ganda ABCD. Ada soal mengenai penalaran, terus kemudian yang kedua kebanyakan ada soal bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya itu terkait dengan penelitian. Terus juga kemudian yang ketiga ya soal-soal mengenai tridharma pengguruan tinggi, tapi semacam soal yang membutuhkan pemecahan masalah gitu loh. Jadi soal-soal penalaran juga tapi terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Nah mungkin yang harus gue banggakan, yang bisa gue banggakan dari 3 proses ini adalah di SKB nilai gue bisa dikatakan cukup tinggi. Tapi percuma karena gue gak lulus, gak juga sih, gak percuma. Itu dia, jadi di antara 3 proses tersebut nilai gue yang paling tinggi di SKB-nya. Dan honestly gue juga kurang prepare untuk SKB tersebut, karena sejujurnya susah ya untuk belajar. Gak susah, bukan susah, tapi emang agak sulit untuk membagi diri belajar untuk persiapan CPNS dan juga dengan bekerja gitu, butuh effort lebih. Tapi itu jangan ditiru ya guys. Oke. Gue rasa itu aja yang mau gue share, yang mau gue bagikan soal bagaimana proses seleksi dosen yang gue lalui kemarin, yang gagal itu. Gue mengambil kesimpulan bahwa pertama sebetulnya gue kurang di SKD-nya. Itu nggak bisa menolong nilai gue. Terus kemudian yang kedua adalah gue rasa gue ketika MT dan WW itu udah mulai pelajaran yang gue ambil ya. Jadi waktu itu gue udah mulai browsing tentang pesaing gue, dan gue tahu ternyata 2 pesaing gue itu sebetulnya adalah dosen tidak tetap di kampus tersebut. Jadi gue di situ udah mulai tahu dan mulai mungkin bisa dibilang kayak sedikit agak sedikit insecure gitu, bisa dikatakan seperti itu, karena gue juga nggak punya persiapan kan. Terus gue kayak menceburkan diri aja, terus dengan nilai SKD segitu gue kayak udah menyerah, agak sedikit menyerah sebelum berperang. Dan gue nggak tahu ya, karena menurut gue pribadi, karena MT dan WW ini nggak bisa disamakan standarnya di kampus-kampus lain, dan bagaimana mekanisme atau pertanyaannya itu nggak bisa kita bersamakan satu dan lainnya. Tapi yang gue lihat di kampus gue yang gue daftar tuh, gue nggak ditanyain RPS sama sekali, tapi gue dikulitin habis-habisan soal materi. Jadi menurut gue yang akan gue lakukan untuk improving adalah memilih materi yang betul-betul sangat gue kuasai sedetail mungkin gitu. Jadi ketika gue dikulitin habis-habisan, gue bisa menjawab itu dengan baik gitu. Terus kemudian untuk interview gue rasa gue akan lebih memaksimalkan lagi dengan penulisan di jurnal, baik itu jurnal Sinta, apalagi kalau misalnya gue bisa tembus Scopus, kayaknya itu juga bisa jadi nilai tambah ketika proses interview itu sendiri. Nah, untuk SKB yang akan gue maksimalin mungkin di bagian penalaran sama, gue nggak tahu sih, karena nilai gue tuh lumayan bagus ya. Jadi gue akan pertahankan untuk belajar bahasa Inggris mungkin, terus improving bahasa Inggris gue, dan juga terus improving mengenai penelitian, pengabdian, dan pengajaran itu sendiri.
Itu sih teman-teman. Terus yang terakhir gue mau bilang, kalau misalnya kalian mau apply di suatu kampus untuk menjadi dosen, baiknya kayak apa ya, kayak melihat dulu deh, mengukur kemampuan kalian dengan preparation yang udah kalian buat gitu. Kalau seperti gue ini kan jatuhnya kayak coba-coba aja, tapi emang agak gila nyobanya langsung ke kampus yang ternama gitu, minimal saingannya lumayan banyak gitu dan nilainya cukup tinggi. Tapi gue bangga dengan diri gue yang udah mencoba dan ternyata gue tahu kemampuan gue sebatas sampai di situ gitu. Itu sih. Jadi mungkin kalau misalnya gue apply di kampus lain, nilainya mencukupi sih untuk lulus gitu, mencukupi untuk lulus. Dan ada satu dosen, sebetulnya nggak semua dosen itu mekanismenya ada SK, ada interview dan juga micro teaching. Ada dosen IPDN itu dia nggak perlu WW dan nggak perlu MT juga. Jadi kalau misalnya kalian mau apply dosen tapi menghindari proses MT dan WW, mungkin kalian bisa ikut di dosen IPDN. Itu yang mau gue sampaikan. Mungkin kalau kalian penasaran tentang kampusnya, kalian bisa DM gue di Instagram @suhakoriro. Terus kemudian gue mau doakan yang terbaik buat kalian. Semoga berhasil untuk menjadi dosen. By the way, kalian tahu sekarang udah jam 2:30 pagi. Thank you for watching dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Assalamualaikum.